3 bulan pertama di tahun kelinci air, ikutilah petunjuk dari Suhuli ini. Kembali ke channel Ozone Man 88, saya Suhuli memberikan petunjuk untuk keberkahan Anda di 3 bulan pertama di awal tahun kelinci air. 3 bulan pertama ini akan memberikan dampak bagi perjalanan Anda sepanjang tahun kelinci air ini. Bulan pertama di tahun kelinci air adalah bulan yang sepi. Sangat disarankan di bulan pertama ini untuk lebih berhemat, tidak melakukan spekulasi berlebihan dalam hal bisnis Anda. Kesehatan pernapasan akibat serangan virus menjadi gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan. Kondisi ekonomi di bulan pertama di tahun kelinci air ditandai dengan lesunya ekonomi. Bisnis yang baik dicoba adalah bisnis kuliner yang akan tetap bertahan di tahun kelinci air ini meskipun terdapat sedikit penurunan. Bagi bisnis lain juga tidak perlu terlalu khawatir. Anda perlu memperketat keuangan dan melakukan inovasi dalam bisnis Anda. Misalnya Anda bisa coba melebarkan bisnis Anda secara online. Bagi siapa saja yang inovatif dan dapat mengatur keuangan dengan baik, mereka akan bertahan dan meraih kesuksesan setelah resesi ekonomi berakhir. Bulan kedua resesi ekonomi masih akan sangat terasa. Harga-harga barang akan naik, biaya hidup akan semakin tinggi. Ekonomi masih sama, tidak ada peningkatan karena daya beli yang semakin menurun. Di awal bulan kedua Anda bisa mengisi toko Anda untuk mempersiapkan diri sebelum pelonjakan atau melonjaknya harga di pertengahan hingga akhir bulan kedua. Namun ingat, daya beli masih rendah, oleh sebab itu jangan berspekulasi berlebihan. Seperti halnya bulan pertama, kita semua tetap harus mengatur keuangan dengan bijaksana. Di bulan kedua harus mewaspadai cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi dan angin kencang. Jaga vitalitas tubuh Anda dengan perbanyak mengkonsumsi makanan bersifat hangat seperti jahe dan madu. Kurangi makanan dingin terutama es. Bagi orang-orang yang ingin menginvestasikan uang di logam mulia, bulan kedua ini adalah saat yang tepat. Untuk bisnis properti berjalan lambat, jadi perlu usaha lebih dalam mempromosikan properti Anda. Bagi orang-orang yang berkecimpung di bisnis properti, bulan kedua penanggalan lunar ini adalah bulan yang harus diperhatikan. Anda perlu bekerja lebih keras. Bagi mereka yang berkecimpung di bisnis pertanian dan perkebunan, penurunan pendapatan menuntut Anda untuk ekstra dalam mengatur keuangan Anda. Secara garis besar, bulan kedua penanggalan lunar menuntut ketelitian, kewaspadaan, dan kerja keras lebih bagi kita semua. Bulan ketiga penanggalan lunar ada perbaikan ekonomi, namun itu terjadi di akhir bulan, di atas hari ke-20 bulan ketiga penanggalan lunar. Daya beli akan meningkat di akhir bulan 3, jadi Anda yang berbisnis di bahan-bahan pokok harus mulai mengisi stok barang Anda di awal bulan 3. Bulan 3 juga bulan yang bergairah untuk bisnis pakaian. Bulan ketiga adalah satu dari sedikit bulan yang baik dalam hal ekonomi di tahun 2023 tahun kelinci air ini. Namun untuk kesehatan, bulan ketiga penanggalan lunar menghadirkan banyak penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan dan penyakit darah, misalnya kolesterol dan darah tinggi. Anda harus memanfaatkan bulan ketiga dengan baik, raup keuntungan sebanyak mungkin dengan promosi dan diskon untuk meningkatkan daya beli bisnis Anda. Namun bulan ketiga masih menjadi bulan yang lesu untuk bisnis properti. Sebaliknya untuk bisnis peternakan, ini bulan yang sangat menggairahkan. Untuk bisnis logam mulia terutama emas, bulan 3 penanggalan lunar ini juga saat yang tepat untuk meraup keuntungan. Penanggalan yang kita gunakan dalam video ini menggunakan penanggalan lunar atau penanggalan Imlek. Semoga video ini bermanfaat. Tetap optimis, bekerja keras, dan atur keuangan dengan bijak.
kita lewati tahun kelinci air 2023 dengan keberkahan dan kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya.